Kita akan belajar mengenai perjalanan kehidupan Abraham. Ini bagian kedua. Bagian pertama kita telah lihat tentang dari Ur Kasdim sampai ke Sikem. Ur Kasdim sampai ke Sikem. Oh, saya terlambat ya. Ya, nanti kita lihat bersama-sama lanjutannya. Hari ini dari Sikem sampai ke Gerar. Dari Sikem sampai ke Gerar. Kita baca dulu Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Ya, kita bisa baca sama-sama. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Amin. Ini adalah firman Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan kehidupan Abraham itu bisa tampak di sini. Bahwa Abraham dari Ur Kasdim, Mesopotamia, kalau kita lihat di sini ada Ur Kasdim Mesopotamia yang warna hijau, terus sampai ke atas. Ini satu jarak yang sangat panjang, ya, sekitar 1000 km jauhnya, gitu ya. Tepatnya kalau garis lurusnya itu 909 km. Dari Ur Kasdim pergi ke Haran. Kemudian dari Haran dia pergi ke Kanaan, dan disinilah kehidupan Abraham sampai dia tutup usia di usia 175 tahun. Baik, ini peta perjalanan yang disusun oleh Pendeta Abraham Part. Secara detail apa yang terjadi di setiap tempat-tempat itu, dan ya, apa yang terjadi, kemudian makna rohaninya apa, dan bagi kehidupan kita pun apa. Jadi kita akan lanjutkan, yaitu dari Sikem, ini Sekem nomor 3. Ya, Sekem, Abraham pergi ke namanya antara Bethel dan Ai, between Bethel and Ai. Ini tempat dia berkemah, ya, mampir di situ, tinggal di ini tempat yang keempat. Dari Bethel dan Ai ini terjadi kelaparan. Kalau kita baca di Kejadian pasal 12 itu ada peristiwa kelaparan yang terjadi, sehingga Abraham terus berjalan ke arah selatan gitu, ya, arah selatan, dan dia pergi ke Mesir. Dia pergi ke Mesir, dari Mesir ada ya peristiwa yang krisis gitu ya, krisis yang terjadi di dalam Abraham, tetapi dia kembalinya kemana? Dari Mesir dia kembali lagi ke antara Betel dan Ai. Nanti kita akan lihat kenapa dia balik lagi ke situ. Kenapa dia balik lagi ke situ, ke tempat sebelum dia pergi ke Mesir. Dan maknanya bagi kita apa? Makna bagi kita, karena semua ini sejarah oleh seseorang yang hidup ribuan tahun sebelum kita. Tetapi jika firman Tuhan itu tetap selama-lamanya, firman Tuhan itu tetap sama dalam pemahaman apa? Oh, maknanya masih sama bagi kita hari ini. Nah, kita akan lihat sama-sama apa maknanya. Dari antara Betel dan Ai, dia terus pergi ke Hebron. Dari Hebron dia pergi ke Gerar. Ini kita lihat sampai ke Gerar ini ya. Ke Gerar, dan pada akhirnya dia pergi ke Beersheba. Mari kita lihat Sikem. Kenapa Sikem ini suatu tempat yang penting? Jadi kita telah pelajari bersama-sama, Abraham ketika meninggalkan Haran itu dia berusia 75 tahun. Dia tiba di Sikem masih di tahun yang sama. Jadi ini tahun berapa? Jadi ketika Abraham itu umur 75 tahun, waktu itu adalah tahun 2091 sebelum Masehi. Kalau kita lihat petanya gitu ya, ini petanya. Ini dari Haran yang hijau ini sampai ke Sikem, ini yang di bawah, sebelah kiri bawah, ini kanan atas Haran. Garis lurusnya itu ada
600 kilometer, 610 kilometer. Ini sangat jauh. Bisa bayangkan dari Jakarta sampai ke Surabaya berapa kilometer ya? Hampir sama mungkin. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jauh, sangat jauh. Tetapi kalau kita lihat setelah perjalanan yang jauh ini, kan kalau kita baca di Kejadian 12 ayat 1, Allah menampakkan diri kepada Abraham di Haran dan bilang, tinggallah, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Ke negeri yang akan kutunjukkan, katanya. Nah, pada akhirnya dia pergi. Ketika dia pergi itu, dia akhirnya tiba di Sikem. Tetapi ketika dia tiba di Sikem, Allah belum menampakkan diri kepadanya. Setidaknya konfirmasi gitu ya. Oh, disinilah tempatnya. Tetapi Allah tidak menampakkan diri. Kalau kita lihat Kanaan itu dimulai dari daerah Dan, di sini nih, daerah Dan, di atas ada lihat di sini ya, daerah Dan. Ini sudah merupakan tanah Kanaan. Gitu ya. Sudah merupakan tanah Kanaan, tetapi Abraham sudah masuk jalan terus, ini sudah tanah Kanaan deh. Udah ngobrol-ngobrol sedikit dengan orang-orang sekitar, oh ini kayaknya tanah Kanaan. Tapi di mana ya Tuhan? Saya mesti pergi kemana? Dia jalan terus, sampai dia tiba di satu daerah namanya Sikem. Ya, Sikem. Kalau kita lihat, ini suatu tanah yang asing dan Abraham belum pernah pergi ke sana. Dia bukan pergi sendirian, tetapi dia juga memiliki tanggung jawab atas istrinya dan atas ponakan dia yang bernama Lot. Di sini Tera sudah nggak ada kan? Tera sudah nggak ada. Kita sudah belajar bahwa Tera sudah ditinggalkan oleh Abraham di Haran. Kenapa? Karena di Haran, Tera ini seperti arti namanya, dia berlambat-lambat, menunda-nunda. Kehendak Tuhan ada di Kanaan, tetapi Tera cuma mau di Haran aja. Ya, kita udah nyaman di sini, udah di sini aja. Makanya Allah dengan tegas menampakkan diri kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 1. Salah satunya apa? Tinggalkanlah negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, dan rumah bapamu. Rumah bapamu ini sangat sulit. Dia harus mengikuti kehendak Tuhan dan meninggalkan, lebih memprioritaskan Tuhan daripada papa dia secara jasmani. Ya, papa jasmani dia. Nah, jadi ketika Abraham itu tiba di Sikem, Allah menampakkan diri. Wah, begitu senang gitu ya, begitu senang. Ibu-ibu pernah nggak sih janjian gitu kan, janjian di suatu tempat. Oke, kita ketemu di mana? Oh, kita ketemu di PIM. Kita udah tunggu. Udah kemana dia? Ini bener nggak tempatnya di sini? Aduh, kita tunggu. Nggak ketemu. Tiba-tiba, aku ada di belakang kamu. Waduh, senangnya minta ampun kan? Kirain nanti cuma sendirian gitu kan, atau lupa janjinya atau apa yang terjadi. Tapi ternyata, oh seperti itu. Oh, oke. Nah, jadi pada akhirnya Abraham dipastikan, diyakinkan bahwa inilah tempat yang ditentukan oleh Allah, gitu ya. Di Kejadian 12 ayat 6 sampai 7 kita sudah baca tadi, dikatakan bahwa aku akan memberikan tanah ini kepadamu. Aku akan memberikan tanah ini kepadamu. Coba kita lihat ya. Tadi ayatnya ada di sini. Di atas. Nah, dikatakan ketika itu, jadi ketika Abraham itu ada di Sikem, waktu itu apa? Tuhan menampakkan diri. Kemudian Tuhan apa? Kasih janji. Apa isi janjinya? Aku akan memberikan negeri ini. Negeri di sini bicara tentang negeri apa? Ini bicara tentang Kanaan. Artinya apa? Artinya di Sikem ini adalah tempat pertama Abraham menerima janji tentang tanah Kanaan. Pertama kali. Maka kita bisa memahami bahwa Abraham dia ceritakan kepada keturunan-keturunannya. Kenapa? Karena dikatakan di sini Allah akan memberikan negeri itu, negeri Kanaan ini kepada keturunan
Abraham. Sekarang kalau misalnya eh, Tuhan ada misalnya kita sebagai orang tua kasih tahu kepada anak kita gitu ya. Ini eh, kebun yang di wilayah ini jangan lupa ini ya ada seperti ini kita harus jaga ya ini milik keturunan kita jangan lupa. Nah, ketika anak kita menjadi dewasa mereka punya anak bukankah mereka akan kasih tahu lagi? Betul ya? Akan kasih tahu lagi. Jangan lupa dulu oma opa pernah bilang tanah yang di sebelah sana itu punya kita sekarang akan menjadi milik kamu jangan lupa nanti dia juga akan kasih tahu kepada keturunan dia. Nah, maka kita bisa lihat Sikem dari sudut pandang sejarah penebusan memiliki makna yang sangat penting. Kenapa? Karena Sikem ini mewakili seluruh tanah Kanaan. Sekali lagi, Sikem mewakili seluruh tanah Kanaan. Makanya kita bisa lihat betapa pentingnya tanah Sikem ini sampai-sampai apa di kemudian hari Yakub cucu Abraham membeli tanah Sikem. Ya, apa dasar Yakub mau beli tanah di Sikem? Kenapa dia nggak beli tanah di Hebron saja? Ada gua Makpela di sana, di Hebron. Kan dia bisa aja di Hebron dia beli gua Makpela itu sudah menjadi milik kakek dia, papa dia, keluarga dia, kakek dia sama nenek dia dikuburkan di Hebron, kemudian siapa? Itu juga sudah dikuburkan di Hebron. Misalnya opa dia di Hebron, ya. Papa dia juga ada di Hebron. Kenapa dia nggak beli tanah di sekitar Hebron saja? Betul ya? Tetapi dia beli tanah di Sikem. Ini memiliki makna yang penting. Kenapa? Artinya dia telah menaruh dasar fondasi bahwa Kanaan akan menjadi milik kepunyaan dari orang Israel, keturunan Abraham. Caranya gimana? Dengan beli tanah di Sikem. Jadi Sikem itu adalah ekspresi yang menunjukkan kepada keseluruhan Kanaan. Dan pada akhirnya semua digenapi dengan sempurna. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-7 tadi dikatakan bahwa setelah Allah memberikan janji tentang tanah, Abraham langsung mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Istilah membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan ini merupakan ekspresi ibadah. Ekspresi ibadah di zaman itu. Kalau zaman sekarang, ya ibadah di gereja. Ya, kita ada ibadah kan? Ada ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Kalau kita lihat kehidupan Abraham, dia selalu membangun mezbah di sepanjang hidupnya. Membangun mezbah. Artinya apa? Dia selalu beribadah ke hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi fokus hidup Abraham. Bayangkan, dari 365 hari setahun. 365 hari setahun. Allah melihat kita, menilai kita berdasarkan apa? Berdasarkan 52 hari Tuhan. Betul ya? 52 hari Tuhan. Karena satu minggu itu 7 hari, fokus Allah ada di hari Sabat itu. Hari Sabat. Siapakah yang diberkati? Yang diberkati adalah mereka yang menjaga hari Sabat. Karena Allah bukan memberkati yang lain-lainnya, tetapi memberkati harinya. Sehingga orang-orang yang menjaga hari itu kudus, mereka lah yang diberkati. Yang menerima berkat. Maka melihat Abraham ekspresi di sini tata bahasa yang segera, ya segera. Artinya setelah dia menerima janji dari Allah, dia langsung beribadah di hadapan Tuhan. Ingat di dalam ibadah itu ada namanya ucapan syukur, ada puji-pujian.
Maka syukur di hadapan Tuhan merupakan hal yang sangat penting. Mengenal Allah itu bukan cuma yang penting kenal, yang penting percaya. Tetapi hal mengenal Allah itu harus disertai dengan sikap yang memuliakan Allah dan bersyukur. Sekali lagi, hal mengenal Allah harus diikuti dengan sikap memuliakan Allah dan bersyukur. Kalau kita lihat di Roma 1 ayat 21, Rasul Paulus memberikan contoh bahwa ada orang yang mengenal Allah, mereka pikir mengenal Allah, mereka membanggakan diri mengenal Allah. Tetapi dalam hidup mereka tidak memuliakan Allah. Tidak pernah bersyukur kepada Allah. Pikiran dan hati selalu sia-sia. Selalu gelap. Selalu sangat sensitif dan terlalu cepat untuk menjadi gelap terhadap sesuatu hal. Misalnya datang ke gereja, terus dengar suatu omongan, langsung gelap. Saya tidak mau datang lagi ke gereja itu. Gitu. Manusia kecenderungannya kan sangat lemah gitu ya. Ya sangat lemah, kita semua masih manusia. Tetapi kita harus ingat satu hal. Kita datang ke gereja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Betul ya? Untuk Tuhan. Makanya biarlah kita mengenal Allah diikuti dengan sikap yang memuliakannya, sikap yang bersyukur. Bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena janji Tuhan. Bersyukur karena janji Tuhan. Allah telah sudah lama tidak menemui Abraham, tetapi Allah menemuinya dan menyatakan bahwa apa? Kamu sudah tiba di tempat yang kujanjikan. Nah, jadi ketika kita pun dalam kehidupan hari ini ada hal yang kita syukuri, ya, misalnya kita bersyukur tentang suatu hal, jangan tunda-tunda untuk bersyukur. Betul ya? Jangan tunda-tunda. Tetapi apa? Lewat berdoa, mari kita bersyukur. Jadi kita menerima kebaikan Tuhan, mari kita segera bersyukur. Tuhan, terima kasih. Saya mengucap syukur atas apa yang sudah kita alami. Kita perlu lakukan ini. Jadi iman yang segera mendirikan mezbah. Makanya bersyukur itu bukan hanya lewat ucapan syukur saja, bukan hanya lewat puji-pujian syukur saja, tetapi bahkan lewat materi juga. Betul ya? Lewat materi juga. Ini yang ditampakkan lewat kehidupan Abraham. Bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan. Abraham percaya. Ya, dia mendirikan mezbah, memberikan korban persembahan. Ya. Tetapi kalau kita lihat berkat yang dia terima itu bukan hanya berkat, kamu akan dapat tanah seluas sekian hektar. Bukan seperti itu. Tidak terputus dari situ saja. Tetapi dia menerima berkat bumi dan berkat alam semesta. Ibu-ibu pernah dengar berkat alam semesta? Seperti apa berkat alam semesta? Wah, saya dengar ini berkat alam semesta. Aduh. Saya baru terpahami ketika belajar. Ini buku ke-10. Saya baru paham itu ketika belajar buku ke-11 yang ditulis oleh pendeta Abraham Park, volume yang kedua. Apakah itu namanya berkat alam semesta? Luar biasa. Jadi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita menjalani kehidupan yang senantiasa beribadah ke hadapan Allah, percayalah kita sementara hidup di dalam jalan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ini, memuliakan Tuhan. Pengenalan kita itu benar-benar nyata. Betul ya? Pengenalan kita benar-benar nyata. Makanya ketika dikatakan kita adalah orang Kristen, kita orang yang beriman, tunjukkanlah iman itu lewat perbuatan kita. Ini harus menjadi satu, tidak bisa dipisahkan. Makanya ada yang bilang begini, ada yang membanggakan, saya banyak belajar, saya sudah kenal Tuhan, Tuhan pasti sangat kenal saya deh. Itu Tuhan dekat banget dengan saya. Tuhan itu, saya sangat percaya kepada Tuhan, iman saya itu kepada Tuhan itu, saya sudah percaya Tuhan berapa tahun, udah puluhan tahun. Saya sudah banyak hal. Tetapi ditanyain, sudah lakukan apa? Diam aja, gitu kan?
Ya, saya sudah lakukan adalah percaya. Oh ya? Makanya ada firman Tuhan yang bilang, tunjukkanlah imanmu lewat kata-katamu, tetapi aku akan menunjukkan imanku lewat perbuatanku. Wah, luar biasa. Harus jalan sama-sama. Itu Sikem. Kemudian dari Sikem, tempat yang ketiga, Abraham pergi ke antara Betel dan Ai. Ini tempat yang keempat dan keenam. Oke. Ya. Jadi setelah membangun mesbah di Sikem, Abraham pindah di sebelah timur Betel. Di situ dia bangun kemah. Kalau kita lihat gambarnya lagi gitu ya. Bentar ya. Coba ini. Nah, ini dia. Jadi dari Sikem dia pergi ke sini, ke bawah sini. Betel, antara Betel dan Ai. Jadi ada di sebelah sini ada Betel, ada Ai. Gitu ya. Betel dan Ai. Tetapi dia ada di antaranya, ada di tengah-tengah gitu. Antara Betel dan Ai. Nah, terus apa yang terjadi di sini? Coba kita lihat. Yang terjadi di sini dia membangun mesbah, ya, dia membangun mesbah di hadapan Allah. Tadi saya bilang dia pergi kemana-mana selalu mendirikan mesbah. Ini orangnya, sangat suka beribadah. Kejadian 12 ayat 8. Coba kita lihat ayat ini. Kejadian 12 ayatnya yang ke-8. Oke. Kejadian 12 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan mesbah di situ bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Bisa lihat di sini ya, beribadah kan? Selalu beribadah. Jadi dimanapun kita berada dalam kehidupan kita, mari kita tidak meninggalkan ibadah. Saya yakin kita semua akan melaksanakan hal ini. Ya. Jadi kalau kita lihat di Kejadian 13, ya, Kejadian 13 dikatakan bahwa sepertinya pertama kali Abraham membangun mesbah. Karena Kejadian 13 ini, kalau kita lihat Kejadian pasal 13, ini cerita tentang Abraham berpisah dengan Lot. Ini Kejadian 13 ya, Kejadian pasal 13. Ini terjadi setelah mereka kembali dari Mesir. Jadi dari antara Betel dan Ai, mereka pergi ke Mesir. Karena kelaparan mereka pergi ke Mesir. Setelah dari Mesir, mereka balik lagi ke ini, antara Betel dan Ai. Nah, kita baca dulu Kejadian 13 ayat 3 sampai 4. Kita lihat Kejadian 13. Ya. Lihat ayat 3 dan 4. Coba lihat di sini. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Jadi dia kembali lagi ke tempat yang sama. Yang dulu dia pernah pergi ke situ, dia kembali lagi ke tempat yang sama. Dia memanggil nama Tuhan lagi di situ. Ya. Oke. Mengenai memanggil nama Tuhan, memanggil nama Tuhan ini merupakan suatu ekspresi yang sangat sangat bersandar kepada Tuhan, sangat memohonkan kepada Tuhan. Jadi bukan cuma berdoa, Tuhan, terima kasih hari ini Engkau telah jaga kami, terima kasih tolong sertai kami sepanjang hari ini. Enggak seperti ini.
Isi doanya benar-benar apa? Benar-benar bersandarkan hidupnya kepada Tuhan, memohonkan sesuatu di hadapan Tuhan. Ekspresi memanggil nama Tuhan pertama kali muncul sebenarnya itu muncul di zamannya cucu Adam. Cucunya Adam. Coba kita lihat ya, Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4. Ini ayat yang paling terakhir ditulis mengenai hal ini. Ya. Nah, lihat ayat 26. Kejadian 4 ayat 26. Kalau ayat 25 dibilang tentang Adam, kemudian ada Set. Nah, Set ini dapat anak lagi, dapat anak juga gitu ya. Dapat anak. Ayat 26 dikatakan lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga dan anak itu dinamainya Enos. Kemudian ada keterangan dikasih tahu di sini. Waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Enos, nama Enos artinya rapuh. Rapuh, mudah pecah, mudah mati. Ini merupakan pengakuan sang ayah bahwa apa? Manusia yang telah jatuh dosa sangat mudah kita kita itu sangat lemah. Manusia itu sangat lemah. Kita yang sangat lemah ini perlu untuk berseru kepada Tuhan. Makanya di zaman itu orang-orang dikatakan udah KKR mereka. Ibu pernah pergi KKR atau nonton KKR? Seperti apa? Waduh, seru banget kan? Mereka memanggil nama Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Seperti ini. Maka kita bisa tahu bahwa kata memanggil di sini dalam bahasa Ibrani adalah kara. Kara artinya menyatakan, berseru dengan suara keras. Sehingga mereka beribadah di hadapan Tuhan seperti ini. Di gereja kami, di seluruh gereja yang didirikan oleh Pendeta Abraham Park, penulis buku sejarah penebusan itu, di seluruh dunia kita diajarkan ada doa seruan gitu ya, doa seruan. Jadi kita doa angkat tangan, kemudian apa? Doa dengan mengeluarkan suara, bukan cuma suara biasa-biasa aja, tetapi harus berseru. Terus ada kekhawatiran kan, nanti kalau saya berdoa didengerin sama sebelah kiri saya gimana? Nanti ketahuan deh doa saya. Nah, dikasih tahu. Doa harus fokus. Sehingga hanya apa? Hanya terdengar suara kita. Meskipun seruannya bersama-sama satu ruangan, tetapi apa? Tetapi benar-benar kita harus fokus ke hadapan Tuhan dengan seruan kita. Ini diajarkan seperti ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ekspresi yang sama tentang memanggil nama Tuhan muncul lagi di antara Betel dan Ai ini. Antara Betel dan Ai. Ini mengajarkan apa? Ya, ini mengajarkan apa? Ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika Abraham itu Abraham pindah ke Mesir, Abraham itu dia tidak coba perhatikan. Ini saya ingin kita coba perhatikan di sini. Ketika Abraham pergi, itu kan perkemahan yang keempat kan? Perkemahan yang keempat. Setelah perkemahan keempat, Mesir itu perkemahan kelima. Setelah itu dia balik lagi ke Betel dan Ai, perkemahan yang sama. Nah, coba lihat. Di sini dikatakan di Kejadian 12 ayatnya yang ke-8 dikatakan ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ya, memanggil nama Tuhan. Tetapi muncul lagi di Kejadian pasal 13 dikatakan
Ayat yang keempat, ayat yang ketiga bagian yang akhir dikatakan antara Betel dan Ai ke tempat misbah yang dibuatnya dahulu di sana. Kemudian ada dipisahkan di situ terus ditambahkan. Di situ Abram memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan. Yang yang ingin diajarkan kepada kita lewat antara Betel dan Ai ini, setelah antara Betel dan Ai, Abraham mengalami kelaparan, dan lewat kelaparan ini dia tanpa memanggil nama Tuhan, tanpa memanggil nama Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dia pergi ke Mesir. Akhirnya suatu krisis terjadi di sana, dia balik lagi ke antara Betel dan Ai. Di sini dia kembali memanggil nama Tuhan. Kadang-kadang tanpa sengaja gitu ya, nah juga masih manusia gitu ya, tanpa sengaja, tanpa sadar kita itu mengikuti apa yang menjadi pikiran kita dan kita pikir itu kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita menjalankan suatu kehidupan dan kayaknya ini kenapa ya terjadi hal-hal yang seperti ini, hal yang tidak baik, harus balik lagi ke tempat semula. Untuk apa? Untuk tanya lagi kepada Tuhan. Tuhan, apa yang telah saya lakukan? Bagaimana? Apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan? Ya. Makanya kalau kita lihat arti nama Betel dan Ai, Betel itu artinya rumah Allah. Bukan Betel sebenarnya, Betel karena El gitu ya, Betel. Rumah Allah. Ai artinya reruntuhan. Makanya kan dibilang Abraham berkemah, mendirikan kemah di antara Betel dan Ai. Artinya Abraham itu ada di antara rumah Allah dan reruntuhan. Antara rumah Allah dan reruntuhan. Karena Abraham itu dia pergi ke Mesir, sedangkan Mesir itu sebenarnya bukan kehendak Tuhan. Ya. Bukan kehendak Tuhan. Dia mengalami hal-hal yang seperti arti nama Ai, reruntuhan itu di sana. Nanti kita akan lihat apa sih yang terjadi di Mesir. Seharusnya dia lebih ke Betel, rumah Allah. Abraham memang dia bapa iman, tetapi di dalam dia menjadi sosok yang memiliki julukan bapa iman, dia juga ada di dalam hidupnya itu ada tampak sifat ketidakpercayaan, sikap-sikap ketidakpercayaan. Ya, ingat, ketidakpercayaan itu dari mana? Tuhan bilang kan ketika di Sikem, aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu. Betul ya? Memang kelaparan terjadi. Ya, memang kelaparan terjadi. Kalau kita lihat di sini. Kalau kita lihat di Kejadian 12 ayatnya yang ke-10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Di kemudian hari, kelaparan yang sama terjadi di zamannya Ishak. Tahu apa yang terjadi waktu itu? Allah menyatakan diri kepada Ishak dan bilang apa? Jangan pergi ke Mesir. Tetap tinggal di sini. Aku akan menyertai, aku akan memberkati kamu. Kenapa? Kenapa Tuhan bicara seperti ini? Karena dulu papanya Ishak yang namanya Abraham itu tanpa konsultasi kepada Tuhan dia langsung pergi ke Mesir. Padahal Tuhan sudah menentukan tanah Kanaan. Maka ketika hal-hal terjadi di dalam kehidupan iman kita, mari kita tidak mengedepankan pikiran solusi manusiawi kita, tetapi kita tanya dulu kepada Tuhan. Tuhan, ini terjadi. Apa yang harus saya lakukan ya Tuhan? Ya, satu pelajaran penting bagi kita ya.
Pelajaran penting bagi kita. Karena apa? Karena kita pun anak-anak Abraham, kita mengalami hal-hal yang seperti ini. Jadi pada akhirnya orang yang memegang erat perjanjian adalah rumah Allah. Orang yang tidak percaya, mereka adalah reruntuhan. Makanya ketika Yesus bilang, dia membandingkan orang yang membangun rumah di atas batu akan berdiri teguh. Tetapi orang yang membangun di atas pasir, gitu ya, akan runtuh. Batu di sini bicara tentang siapa? Yesus Kristus adalah batu karang rohani. 1 Korintus pasal 10 ayat 4 ayat 5, nanti bisa baca di situ ya. 1 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Apa sih yang terjadi di Mesir? Kalau kita lihat ada ekspresi tanah Negeb. Tanah Negeb ini artinya selatan. Negeb atau Negev. Ini artinya selatan. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat petanya, jadi peta di sini kan, dia dari Sikem pergi ke yang ini 4 dan 6 ini, Betel dan Ai, dia terus pergi ke Negev katanya, ke selatan. Selatan ini mana? Ini ke bawah. Oke, ke bawah. Terus ke bawah. Ini yang nomor 4 ya. Ke Negev, terus ke bawah dan terus ke bawah sampai akhirnya kelaparan terjadi, dia pergi ke Mesir. Nah, coba kita lihat seperti apa kondisi Abraham waktu dia putuskan, saya harus pergi ke Mesir. Kapan Abraham pindah ke Mesir? Kalau kita lihat di wilayah Palestina di zaman itu, ada musim hujan, ada musim kemarau. Ya, musim hujan, musim kemarau. Cuma 2 ini aja. Musim hujan itu dari bulan 10 sampai bulan 3. Ya, bulan 10 sampai bulan 3. Jadi kalau kita lihat umur Abraham umur 75 tahun kan ketika dia tiba di Sikem. Nah, sampai bulan 3 itu masih ada musim hujan. Kita tidak tahu Abraham tiba di Sikem itu bulan apa, kita nggak tahu. Akan tetapi kita bisa tahu bahwa apa? Yang penting dia itu tiba di sana di usia 75 tahun. Tentu dari antara bulan 1 sampai bulan 12. Betul ya? Seperti ini. Nah, entah dia itu sampai di sana musim hujan kah atau musim kemarau, yang pasti setelah dia mengalami musim kemarau ini, musim hujan nggak datang-datang lagi. Betul ya? Musim hujan udah nggak datang lagi. Akhirnya apa? Akhirnya dia terus mencari air kan? Dia terus karena dia bawa ternak juga. Ingat dia bawa ternak. Kalau cuma masalah minum, ya mungkin gali sumur dapat air, selesai gitu ya. Akan tetapi kan perlu untuk ternak-ternak makan, kalau nggak ada apa-apa, kering semuanya, bisa mati kan. Akhirnya dicari terus ke timur, ke selatan, turun terus ke selatan, turun terus, tetapi kemaraunya nggak selesai. Ini nggak selesai. Kejadian 12 ayat 9 dikatakan Abraham terus sampai jauh, ia pergi ke tanah Negev. Ayat yang ke-10, Kejadian 12 ayat yang ke-10 bilang apa? Kelaparan timbul. Jadi Abraham pergi ke Mesir. Kalau kita lihat ini artinya Abraham ketika dia tinggal di tanah Negev terjadilah kelaparan. Jadi antara ayat 9 dan 10 ini nyambung, ya, tersambung. Kelaparan ini diulang 2 kali, artinya seharusnya musim hujan tiba, musimnya nggak tiba, hujannya nggak turun. Jadi udah harusnya bulan ke-10 itu turun hujan, tetapi hujannya nggak turun-turun. Ya, terus pergi, nggak turun-turun lagi. Ya, nggak turun-turun lagi. Jadi sangat-sangat sulit. Di sana berbeda dengan Mesir. Kalau Mesir itu pertanian mereka bersandar kepada Sungai Nil, ya, Sungai Nil, sungai yang selalu mengalir, nggak pernah kering itu air itu.
Tetapi di daerah Palestina, di daerah tanah orang Kanaan itu cuma bergantung kepada hujan aja, bergantung kepada embun di pagi hari, itu aja. Jadi ketika tidak turun hujan untuk waktu yang lama, pada akhirnya nggak ada lagi yang bisa hidup, maka kelaparan tiba. Ya, alasan Abraham, kalau misalnya gitu ya, misalnya hujannya turun, tentu Abraham tidak akan pergi ke Mesir, betul ya? Buat apa dia pergi ke Mesir? Tetapi apa? Karena musim hujan itu tidak turun-turun, tidak datang-datang hujannya, maka dia dengar tentang Mesir. Dia belum pernah pergi ke Mesir, tetapi dia dengar tentang Mesir. Oh, di sana selalu ada makanan, selalu ada di sana. Ah, saya mau pergi ke sana aja deh. Ini yang terjadi. Jadi ada latar belakang kenapa dia pergi ke sana. Dan kalau kita lihat ini jauh kalau kita lihat ya. Coba lihat petanya. Ini suatu tempat yang belum sangat jauh kalau kita lihat. Nah, kita lihat di sini aja. Ini dari kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari antara Betel dan Ai aja sampai ke Hebron itu sekitar 77 km. Terus apa? Sampai ke Hebron ya, 77 km. Terus dari Hebron ke Mesir itu ada 392 km. Maka ini merupakan tempat sejauh 469 km. Betul ya? 469 km. Ini sangat jauh. Tetapi karena keadaan dia pergi ke sana. Karena keadaan. Tetapi disinilah menampakkan bagaimana Abraham itu, kita pun sama seperti Abraham. Bahwa apa? Bahwa ketika keadaan itu berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tanpa kita sadari, pikiran kita yang jalan duluan. Pikiran kita yang jalan duluan. Ketika keadaan tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, jadi baru 1 tahun, jadi sekitar 1 tahun berlalu. Baru sekitar 1 tahun berlalu dia ada di Kanaan. Dia langsung pergi ke Mesir. Ya, seperti apa kondisi imannya? Ya, kondisi imannya. Nah, kita bisa lihat di sini. Itu tampak dari mana? Tampak dari mana? Kita baca ayatnya. Ya. Oke, kalau kita baca di Sikem, tentang Sikem, Kejadian 12 ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, di Sikem Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Betul ya? Kemudian dia apa? Pindah ke antara Betel dan Ai, lalu apa? Mendirikan mezbah bagi Tuhan. Memanggil nama Tuhan. Kita sudah lihat pas dia kembali dari Mesir, dia kembali lagi kan dari Mesir di Kejadian pasal 13 ayat yang ke-4 dan 5. Dia balik dari Mesir itu ke Betel dan Ai. Dia juga mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan di sana. Tetapi apa yang terjadi di Mesir? Coba kita lihat. Ayat yang ke-10 bilang ada kelaparan kan? Kemudian dia pergi ke Mesir. Ya, saya baca ya. Ketika kelaparan yang timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup." Kemudian katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan ini, dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, unta.
Tetapi Tuhan menimpakan tula yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan ia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Oke, setelah saya baca ini, menurut ibu-ibu apa yang aneh di sini? Apa yang aneh ketika Abram pergi ke Mesir? Satu hal yang biasa dia lakukan tetapi dia tidak lakukan, apa di sini? Doa. Apa? Mengambil keputusan sendiri. Dia oke. Tidak jujur. Tidak jujur. Tidak tanya Oke. Tuhan. Tidak bertanya Tuhan. Pertanyaannya, apa hal yang Abraham biasa lakukan? Dia lakukan di Sikem, dia lakukan di Betel dan Ai, tetapi di Mesir dia tidak lakukan. Rumah ibadah, membangun mesbah. Dia tidak membangun mesbah dan tidak memanggil nama Tuhan, betul? Kenapa ya? Aduh, nggak enak lah, ini kan tempatnya nggak percaya Tuhan kayaknya. Udahlah, jangan berdoa dulu, nanti kelihatan nggak enak kan? Dia Tapi kalau takut, kita ibadah udah nggak enak gitu ya. takut mati. Ibu-ibu pernah kira-kira kita lihat di sini, betul ya? Abraham seharusnya mencari Allah, betul ya? Kenapa? Allah itu kan kalau kita baca di Yeremia 14 ayat 22, Yeremia 14 ayat 22, Allah itu dia bisa berikan hujan, katanya. Hujan itu turun karena Tuhan yang izinkan. Seharusnya Abraham menanyakan kehendak Tuhan, apakah saya harus pergi ke Mesir? Apakah saya harus tinggal di sini? Kalau saya tetap tinggal di sini, Tuhan tolonglah saya. Tetapi ketika dia pergi ke sana pun, pergi kemana? Pergi ke Mesir. Dia tidak apa? Dia tidak beribadah di sana. Nah, kita hari ini, ketika keadaan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan, apakah kita tetap pergi ke gereja dan ibadah? Atau apakah kita bisa tetap beribadah di hadapan Tuhan? Jadi sulit ya, kalau kita lihat. Nah, ini mengajarkan kita bahwa apa? Bahwa kita dimanapun kita berada, mari kita bawa Tuhan beserta kita. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Mari kita membawa Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kita. Gitu ya. Abraham dia goyang. Dia goyang. Ketika dia di tanah Negev, di daerah selatan ini, kelaparan itu muncul, dia goyang iman dia. Dia tidak memanggil nama Tuhan, menanyakan kehendak Tuhan, tetapi dia terlena, dia menyerah dengan keadaan. Pada akhirnya dia mengandalkan pikiran dia sendiri. Saya harap kita jangan seperti Abraham. Kita belajar. Abraham itu adalah papa kita. Betul ya? Kita harus belajar dari pengalaman papa kita. Oh, dia pernah lakukan seperti itu. Oh ya, saya mau jika ada keadaan hari ini berjalan tidak sesuai dengan apa yang saya kehendaki, apa yang saya harapkan. Oh, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saya mau angkat tangan, mau berseru kepada Tuhan, tanya kehendak Tuhan, apa kehendak Tuhan lihat ini? Saya mau taat, saya mau ikut kehendak Tuhan. Tuhan tolong jangan biarkan saya mengedepankan pikiran saya sendiri, tetapi saya mau Tuhan tolong beritahukan saya. Jadi ketika kita memohon seperti itu dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati, saat kita mendengarkan firman Tuhan, saat kita baca Alkitab, kita hidup hari-hari, maka ada jalan yang dibuka bagi kita. Betul ya? Ada jalan yang dibuka bagi kita. Jadi kesimpulannya, Abraham itu istrinya itu
itu kan diambil oleh Firaun kan. Sekarang Tuhan ingin Tuhan ingin Mesias datang, keturunan perempuan itu datang lewat Abraham. Ya, lewat Abraham. Tetapi istrinya diambil oleh orang. Ini kan suatu krisis yang sangat-sangat gempar sampai Tuhan lihat itu, Tuhan itu shock. Sangat kaget Tuhan. Kenapa dilakukan seperti itu? Gitu kan? Abraham itu berbohong bahwa istrinya adalah, dia bilang bahwa itu adalah itu adalah adik saya, saudara saya. Ini cara manusia. Ya. Kalau Abraham berpikir, kalau dia bilang Sarah adalah istrinya, nanti dia bisa mati. Hidup mati bukan di tangan manusia, tetapi di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Jadi Abraham bayangkan, waduh nanti kalau itu orang-orang Mesir, Raja Mesir, nanti lihat istrinya paling cakep di sini, nanti gimana ya? Jadi pikirkan itu semuanya. Jadi kekhawatiran, pikiran negatif masuk ke dalam Abraham. Dan tanpa dia berdoa di hadapan Tuhan, tanpa dia menanyakan kehendak Tuhan, dia diam aja ketika istrinya dibawa ke rumah orang. Bisa bayangin nggak kalau misalnya suami ibu lakukan hal yang sama? Nanti kalau ada yang tanya, bilang aja ya, ini kamu kan cakep banget nih. Ya udah nanti kalau ada yang tanya itu, bilang aja kamu adik saya. Terus apa? Terus ibu-ibu diambil terus sudah dibawa ke rumah orang yang lain. Perasaan ibu-ibu gimana? Enggak. Ini laki saya ini gimana ini? Betul kan? Ini laki saya masih sayang ke saya atau enggak sih? Ini kayak pengen selamatin diri sendiri gitu. Betul kan? Ya, ada kekhawatiran kan? Aduh, ini suami saya ini bener atau enggak sih? Nah, kalau kita bisa lihat, ketika ada saat kita jauh dari Tuhan, mengandalkan pikiran kita sendiri, maka hal-hal ke depannya tidak akan berjalan sesuai dengan kehendak kita. Betul ya? Maka setiap hari mari kita memulai dengan Tuhan. Amin. Mari kita mulai dengan Tuhan. Oke? Bersandar kepada Tuhan, berdoa, bersandar kepada Tuhan. Kemudian, ketidakpercayaan kepada perjanjian. Ini tampak, ya. Tuhan sudah janjikan kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 1, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Abraham harusnya apa? Harusnya pegang janji Tuhan itu. Tetapi dia membahayakan perjanjian Tuhan. Ya, dia membahayakan. Akhirnya Tuhan harus kerja keras di sini. Tuhan harus kerja keras. Apa yang Tuhan lakukan? Karena dia sudah janji kepada Abraham, maka dia lindungi Sarah. Dia lindungi Abraham. Kejadian 12 ayat 17 dikatakan apa? Tuhan timpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Gara-gara Sarah. Gara-gara Sarah. Maka kita bisa lihat gitu ya, betapa pentingnya untuk hidup bersandar kepada Tuhan. Ya. Ada banyak kesengsaraan yang dihadapi, ya, ada banyak kesengsaraan yang dihadapi oleh jemaat kudus hari ini juga. Karena COVID ini banyak yang kehilangan, banyak pengalaman juga, terefek semuanya, semua bidang terefek. Suami juga, anak-anak juga. Ya, apalagi ibu-ibu yang anaknya masih sekolah, tambah stres di rumah, gitu ya. Tetapi ketika hal yang terjadi sekarang ini, kita percaya semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita terus menanyakan kehendak Tuhan. Jangan kita mengedepankan diri kita, tetapi mari menanyakan kehendak Tuhan. Hari ini kita terlihat seperti apa Alkitab, firman Tuhan menampakkan Abraham bagaimana sikap ketidakpercayaannya, tetapi pada akhirnya dia tersadarkan. Betul ya, tersadarkan. Wujudnya gimana? Dia ketika dia kembali ke Betel dan Ai, antara Betel dan Ai,
Dia membangun mezbah, mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Kira-kira ya isi doa dia apa ya? Ada yang tahu nggak? Karena nggak ditulis soalnya isi doanya. Kira-kira apa doanya? Minta ampun. Minta ampun. Syukurnya apa ya? Minta ampun. Istrinya nggak diapa-apain. Pasti duluan minta ampun. Minta ampun Tuhan, terima kasih Tuhan, istri saya nggak diambil orang gitu ya. Tapi kita nggak tahu istrinya udah diapain belum. Nggak diapa-apain deh. Ya, Dilindungi. jadi Belum sempat, Lan. belum diapa-apain langsung Tuhan dihukum. melindungi. Sudah diketahui dulu kan. Iya, iya. Jadi sudah dihukum duluan. Ya, ya, makanya kita belajar lewat ini, ya, lewat sejarah penembusan di dalam Alkitab. Ini menampakkan iman kita hari ini pun sama, betul ya? Sama, kita juga mengalami hal yang sama. Tetapi ketika kita perlu ingat, ada satu waktu iman kita sangat teguh, berkobar-kobar, sampai apa? Semangat kita bisa bakar orang lain juga gitu ya. Tetapi ada satu titik juga ketika iman kita lemah. Nah, berdasarkan perjalanan kehidupan Abraham, mari kita belajar. Oh iya, terima kasih Tuhan. Sekarang saya mau terus tanya kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau mulai hari ini, tolong apa yang saya perlu lakukan. Ya, tadi saya baca firman Tuhan tadi pagi. Tuhan tolong dalam firman ini biarlah saya bisa menjalani hari ini dengan penyertaan Tuhan. Kita harus seperti itu. Ya. Baik, kita sampai di sini, nanti kita akan lanjut mengenai Hebron di kesempatan selanjutnya. Ada yang mau bertanya di sini?